Sahabat Momo, pernahkah kamu merasa diremehkan hanya karena penampilanmu sederhana? Bahkan oleh keluarga suamimu sendiri? Bagaimana rasanya disiram dan dipermalukan di depan banyak orang, hanya karena kamu bukan wanita yang mereka anggap pantas untuk berdiri di sisi suamimu? Tapi, bagaimana jika semua orang itu tak tahu bahwa kamulah pemilik kekuatan yang sebenarnya? Kamulah wanita yang mereka injak-injak, tapi ternyata bisa membalikan keadaan dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, atau pernah merasa tidak dianggap, cerita ini akan menyentuh hatimu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari cerita Momo yang lain. Dukunganmu sangat berarti buat kami. Yuk kita mulai ceritanya dan siapkan hatimu, karena kisah ini penuh air mata, tapi juga penuh kekuatan dari seorang wanita luar biasa. Pagi itu, Laras berdiri di depan meja makan sambil menyusun sarapan seperti biasa. Wajahnya tampak lelah, namun tetap berusaha tersenyum ketika suaminya, Dimas, turun dari kamar dengan setelan kerja yang rapi dan wangi parfum mahal. "Sayang, ini sarapannya," ucap Laras lembut sambil menyodorkan piring berisi telur orak-arik dan roti panggang. Tapi Dimas hanya melirik sekilas. "Gak usah, aku udah telat," jawabnya ketus sambil mengambil kunci mobil dan langsung melangkah ke pintu. Laras menahan napas, hatinya seperti diremas. Sudah beberapa bulan ini, sikap Dimas berubah drastis. Dulu, setiap pagi mereka sarapan bersama, tertawa kecil di meja makan, membicarakan rencana masa depan. Tapi kini semua terasa dingin, kaku, dan asing. Saat Dimas membuka pintu, seorang kurir datang sambil membawa undangan dalam amplop tebal warna emas. "Permisi, ini untuk Ibu Laras," ucap si kurir. Dimas langsung mengambilnya. "Udah, biar saya aja," katanya cepat, lalu menandatangani dan menutup pintu dengan tergesa. Laras mengerutkan kening. "Itu undangan apa, Mas?" Dimas terlihat ragu sejenak, lalu menyerah. Ia melemparkan amplop itu ke meja. "Peresmian kantor baru. Direksi yang urus semua, aku cuma ikut tampil doang. Kamu gak usah datang, nanti kelihatan gak nyambung sama yang lain." Kalimat itu menampar batin Laras. Gak nyambung? Apa karena ia tak bermerek? Karena ia tak tampil dengan high heels dan tas branded? Tapi Laras hanya mengangguk pelan. "Oh, baik," gumamnya, menahan luka yang mulai menumpuk di dada. Saat Dimas pergi, Laras duduk dan membuka undangan itu. Ada logo besar perusahaan tempat Dimas bekerja, perusahaan yang dulunya hampir bangkrut, namun kembali berdiri karena investor misterius. Dan siapa investor itu? Tidak lain adalah Laras sendiri. Tapi tidak ada yang tahu. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya, karena ingin melihat sejauh mana cinta Dimas padanya. Tapi seiring waktu, kejujuran berubah menjadi pengkhianatan. Dan Laras tahu, ini bukan sekadar perubahan biasa. Ini adalah luka yang disengaja. Hari H peresmian kantor. Laras memutuskan untuk datang, meski Dimas tak menginginkannya hadir. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna nude, make-up tipis, dan hanya memakai tas kulit coklat tua warisan almarhum ibunya. Saat tiba di lokasi acara, sebuah gedung kaca modern yang berdiri megah di pusat kota, semua mata memandangnya dengan tatapan aneh. Beberapa wanita berbisik sambil tersenyum sinis. Laras mencoba tetap tenang. Ia melangkah masuk ke aula utama tempat acara berlangsung. Lampu kristal menggantung megah, karpet merah terhampar indah, dan kamera media berjejer mengarah ke podium utama. Namun pandangannya langsung tertuju pada satu sosok wanita muda dengan gaun bling-bling berwarna keemasan yang berdiri di samping Dimas, tersenyum manja, tangan menggandeng lengan suaminya. Laras terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Wanita itu, yang selama ini hanya ia lihat sekilas di galeri tersembunyi ponsel Dimas, kini berdiri nyata di hadapannya. Belum sempat Laras mendekat, terdengar suara lantang dari sisi kanan ruangan. "Kamu ngapain di sini?" Suara itu datang dari seorang wanita parubaya, dengan baju batik mahal dan tas branded menggantung di lengan, Ibu Dimas, mertuanya. Laras hanya tersenyum sopan. "Saya hanya..." Krot. Seketika segelas minuman anggur tumpah tepat di wajah Laras. Siraman itu dingin, menyakitkan, dan menusuk sampai ke harga diri terdalam. "Pergi kamu dari sini. Kamu memalukan. Lebih baik anakku dengan Rika ini. Lihat dia. Pantas. Gak seperti kamu yang kampungan."
Suara mertua seperti petir di siang bolong. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa tamu menahan napas. Para wartawan bahkan mulai membidik kamera. Tapi tidak ada yang membela. Tidak satu pun. Dimas hanya berdiri, diam, tak melakukan apa-apa. Laras berdiri, basah kuyup dari siraman anggur yang meresap sampai ke rambutnya. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang membuat hatinya remuk adalah pengkhianatan dan penghinaan di depan umum, oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Dengan langkah perlahan tapi tegap, Laras meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Tidak ada air mata. Tidak ada tangisan. Di luar gedung, ia menatap langit kota yang kelabu. Tapi di balik awan itu, ada satu cahaya yang menyala di dalam hatinya. Kalian boleh hina aku hari ini, tapi kalian lupa siapa yang membiayai kantor mewah itu. Kalian lupa siapa pemilik saham terbesar yang memungkinkan gedung itu berdiri. Senyumnya mulai mengembang. Dingin tapi mantap. Hari ini, Laras jatuh. Tapi besok, dia akan bangkit dan mengguncang hidup mereka. Setelah kejadian memalukan itu, Laras pulang ke rumah dengan tubuh basah kuyup dan hati yang hancur. Tapi bukan air mata yang membasahi pipinya, melainkan keteguhan. Ia tahu, ini bukan saatnya menangis. Ini adalah saat untuk menyusun langkah berikutnya. Rumah terasa sepi. Suasana yang dulu hangat kini berubah dingin. Sofa yang dulu sering mereka duduki bersama untuk menonton film kini, hanya jadi hiasan tak bermakna. Ia duduk, melepas sepatunya perlahan, lalu membuka dasi kecil di leher blazernya yang sudah ternoda minuman anggur. Di cermin, ia menatap wajahnya. Basah, kusut, tapi masih ada nyala di mata itu. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini, bisiknya. Hari kedua, kebetulan yang terlalu menyakitkan. Esoknya, Laras memutuskan untuk tetap datang ke kantor pusat perusahaan tempat ia jadi investor. Ia tak mau larut dalam duka. Ia berpakaian rapi, dengan setelan krem lembut dan heels sederhana. Kali ini, bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita berkelas yang punya peran besar di balik layar. Saat berjalan ke lobi kantor, langkahnya terhenti. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu masuk. Dari dalam mobil itu turun seorang wanita dengan penampilan mencolok, mengenakan gaun ketat berwarna merah terang dengan aksesoris emas berkilau. Rambutnya ditata dengan gaya salon mahal, dan langkahnya angkuh seolah dia pemilik tempat itu. Rika, wanita yang kemarin berdiri di samping Dimas. Selingkuhan suaminya. Tak hanya itu. Rika melangkah masuk ke dalam gedung dan langsung disambut oleh beberapa staf perusahaan dengan senyum sopan. Selamat pagi, Bu Rika, sapa salah satu staf perempuan dengan sedikit membungkuk. Laras mengerutkan kening. Bu Rika? Kenapa mereka menyambutnya seperti tamu kehormatan? Tak lama kemudian, terdengar dari arah lift suara khas Dimas tertawa. Ia keluar bersama beberapa direksi, dan langsung menghampiri Rika. Sayang, kamu udah datang? Kamu makin cantik aja deh, ucap Dimas sambil mencium tangan Rika, di depan umum, tanpa malu. Laras berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tapi Dimas tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan drama murahan bersama selingkuhannya itu. Penghinaan yang berulang. Masih dalam jarak pandang, Rika tiba-tiba melirik ke arah Laras. Senyumnya berubah licik. Ia membisikkan sesuatu ke Dimas, sambil menunjuk Laras dengan dagunya. Dimas menoleh. Sekilas terkejut, tapi langsung mengangkat alis seolah berkata, "Ngapain kamu di sini?" Laras tetap tenang. Ia berjalan melewati mereka seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sebelum sempat masuk ke lift, suara lantang Rika memecah suasana. Bu Laras ya? Saya kira ibu udah sadar diri dan gak bakal datang-datang ke sini lagi." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa staf melirik, sebagian terdiam. Dimas hanya tersenyum canggung, tidak membela sama sekali. Laras menatap Rika, lalu menjawab dengan senyum pelan, "Saya di sini karena saya punya urusan penting dengan bagian keuangan. Ada hal besar yang harus dibahas." Rika terkekeh. "Urusan apa sih, Bu? Uang? Pemasukan? Kalau soal itu, biar kami yang urus. Ibu istirahat aja di rumah. Fokus belajar tampil lebih layak." Tawa Rika menusuk, tapi Laras tidak terpancing. Ia hanya menatap keduanya. Jangan terlalu cepat menilai seseorang dari luarnya saja. Dunia ini punya banyak kejutan. Rika mengerling,
lalu berkata sambil membalik badan, "Iya, semoga kejutan itu bukan dari tukang kredit ya, Bu." Dimas tertawa kecil di belakang Rika. Itu cukup untuk memecahkan sisa-sisa pertahanan hati Laras yang tersisa. Kembali ke meja kekuasaan. Laras naik ke lantai direksi. Di sana, sekretaris utama langsung menyambutnya dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Laras. Direksi sudah menunggu di ruang rapat seperti permintaan Ibu kemarin." Laras mengangguk. Di ruangan itu, duduklah para pemimpin perusahaan yang selama ini tahu siapa dia sebenarnya. Laras memang tidak mencampuri manajemen, tapi saham terbesarnya menjadikan dia sebagai pemilik suara utama dalam segala keputusan penting. Setelah pembukaan singkat, Laras berbicara tegas. "Saya ingin semua dokumen peresmian kantor baru ditinjau ulang. Dan saya juga ingin seluruh struktur keuangan transparan, termasuk gaji dan tunjangan suami saya." Semua yang hadir saling pandang. "Apakah ada sesuatu yang salah, Bu Laras?" tanya salah satu direktur. "Saya hanya ingin memastikan," jawab Laras kalem, "bahwa uang perusahaan tidak digunakan untuk membiayai gaya hidup wanita yang bukan bagian dari struktur resmi manajemen." Beberapa wajah mulai tegang. Laras tak menyebut nama, tapi semua tahu arah pembicaraannya. Ia menutup pembicaraan dengan satu kalimat tegas. "Mulai minggu depan, saya akan aktif memantau segala aktivitas kantor secara langsung." Janji dalam diam. Malamnya, Laras duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap. Di tangannya ada foto pernikahan mereka, Laras dan Dimas, tersenyum bahagia di altar. Ia menatap foto itu, lalu berkata pelan, "Dimas, kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang, aku akan memilih jalanku sendiri. Jalan yang akan membuat kalian sadar bahwa wanita yang kalian remehkan ini bukan hanya istri, tapi juga kekuatan yang tak bisa dihancurkan." Laras menyimpan foto itu ke dalam laci dan menutupnya rapat. Besok, ia akan mulai menggerakkan kekuatannya sebagai pemegang saham utama. Dan satu persatu topeng akan terlepas. Peresmian kantor baru berlangsung megah. Balon-balon emas menghiasi gerbang masuk. Di dalam, musik klasik lembut mengalun, dan puluhan tamu undangan dari kalangan pejabat, investor, dan media sudah duduk rapi menanti acara dimulai. Laras datang tanpa banyak suara. Ia mengenakan gaun midi berwarna krem keemasan, rambut disanggul elegan, dan hanya mengenakan satu set perhiasan kecil, hadiah dari almarhum ayahnya saat ia pertama kali berinvestasi. Langkahnya pelan namun penuh wibawa. Tak ada yang menyangka, wanita elegan yang baru saja turun dari mobil biasa itu adalah pemegang saham terbesar perusahaan yang akan diresmikan hari ini. Namun langkahnya terhenti saat melihat Dimas dan Rika berdiri di atas panggung kecil, diapit oleh direksi dan sang mertua. "Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Gedung ini adalah simbol dari keberhasilan anak saya dan tentu saja, karena ada wanita luar biasa yang selalu mendampingi dia," ucap Ibu Dimas melalui mikrofon. Laras menatap ke arah panggung. Hatinya berdetak cepat. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat nafasnya tercekat. Ibu Dimas melirik Rika dan berkata lantang, "Izinkan saya memperkenalkan calon menantu baru saya, Rika." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Laras terdiam. Ia berdiri beberapa meter dari kerumunan tamu, tak satu pun yang menyadari keberadaannya. Tangannya gemetar. Tapi wajahnya tetap tenang. Beberapa orang mulai menoleh padanya. Ada yang mengenalnya, ada yang tidak. Namun saat Dimas melihatnya, wajahnya langsung tegang. Ia berjalan menuruni panggung sambil membawa Rika, menuju ke arah Laras. "Ngapain kamu datang?" bisik Dimas dengan suara dingin. "Aku punya undangan," jawab Laras pelan. "Aku datang sebagai istri sahmu." Rika terkekeh. "Istri? Masih berani ngaku istri padahal udah kalah kelas jauh." Laras hanya menatap Rika dalam diam. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, ibu mertuanya datang dari belakang dan, brak, splas. Segelas anggur merah dituangkan langsung ke kepala Laras, membasahi rambut dan gaunnya. Semua orang sontak kaget. Musik berhenti. Kamera-kamera berbalik arah. "Ini bukan tempat untuk kamu, kampungan. Enyah kamu dari sini," teriak sang mertua histeris. "Malu-maluin, udah ditinggal suami, masih ngemis di acara penting begini? Kamu gak pantas di sini. Yang pantas itu Rika, bukan kamu." Laras menunduk. Minuman menetes dari ujung rambut ke dagu,
mengotori bajunya yang tadi ia setrika sendiri dengan rapi. Semua tamu kini melihatnya. Beberapa berbisik, beberapa menahan senyum, ada pula yang mengangkat ponsel untuk merekam. Dimas berdiri di belakang ibunya, tidak menghentikan perbuatan itu. Bahkan terlihat seperti menyetujui. "Pergi, Laras. Jangan bikin rusuh," ucapnya pelan tapi tajam. Laras mengangkat wajahnya. Mata yang dulu penuh kelembutan, kini berubah menjadi kaca tajam. "Aku tidak datang untuk merusuh," ucapnya dengan suara jernih. "Aku datang untuk melihat hasil dari usahaku selama ini." "Maksud kamu?" Rika mendengus. Laras tidak menjawab. Ia hanya mengambil tisu dari tas kecilnya, menyeka wajahnya, lalu melangkah menuju pintu keluar dengan elegan, meski baju dan rambutnya basah. Tatapan semua orang mengikuti langkahnya, campuran heran, malu, dan kebingungan. Di luar gedung, Laras berdiri sebentar di bawah langit biru. Nafasnya dalam. "Cukup. Ini batasnya. Aku tak akan menahan lagi." Ia membuka ponselnya dan mengirimkan satu pesan ke sekretaris Dewan Direksi. "Aktifkan rencana darurat. Saya ingin nama saya diumumkan sebagai pemegang saham terbesar dalam acara itu. Sekarang juga." Tak lama kemudian, layar LED besar yang tergantung di aula tiba-tiba menyala. Musik berhenti total. Seorang MC tergagap membaca pesan dari atas panggung. "Mohon perhatian, hadirin sekalian, kami mendapat informasi langsung dari pusat, bahwa pemegang saham terbesar dan penggerak utama pembangunan gedung ini akan hadir. Nama beliau adalah Laras S. Wibowo." Suasana mendadak hening. Semua orang menoleh. Rika, Dimas, dan Ibu Dimas membeku. "Apa?" pekik Ibu Dimas. Laras masuk kembali ke dalam aula, berjalan perlahan, walau rambutnya masih basah dan bajunya masih ternoda. Tapi aura kekuatan dan ketegasan di wajahnya menutupi segalanya. "Kalian semua berpikir aku ini siapa? Hanya istri rumah tangga yang bisa diinjak sesuka hati. Gedung ini, kalian banggakan berdiri dari uang siapa? Aku diam, bukan berarti aku lemah. Tapi sekarang waktunya aku mengambil alih." Semua terdiam. Tak ada lagi tawa dari Rika. Tak ada lagi ejekan dari Ibu Dimas. Dimas sendiri hanya berdiri kaku seperti patung. Di wajahnya ada rasa malu, panik, dan ketakutan bercampur jadi satu. Beberapa direksi langsung menghampiri Laras dan menyapa dengan hormat. "Selamat datang, Bu Laras. Kami tidak menyangka Ibu akan hadir." Laras mengangguk tenang. "Saya hanya ingin memastikan bahwa perusahaan ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Ia menatap Dimas. "Dan setelah hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi di mataku." Hari-hari berlalu sejak aku mengetahui bahwa suamiku, Andre, telah berselingkuh dengan wanita yang kini disebut-sebut sebagai investor baru di proyek kantornya. Perempuan itu bernama Anastasia. Penampilannya selalu cetar dan penuh kemewahan. Tas Hermes, perhiasan mencolok, dan parfum mahal yang baunya bisa menusuk hidung dari jarak 2 meter. Namun, aku tak gentar. Hidup mengajariku satu hal. Yang terlihat gemerlap, belum tentu benar-benar berkilau dari dalam. Hari itu, aku sedang duduk di ruang kerja di rumah, membuka beberapa dokumen saham dan laporan keuangan perusahaan yang kubeli diam-diam sejak 2 tahun terakhir. Sekretaris pribadiku menghubungi lewat panggilan video. "Budira, saya baru dapat bocoran bahwa akan ada peresmian besar kantor baru divisi Andre minggu depan. Nama ibu tidak tercantum di daftar undangan internal," ujarnya pelan. Aku tersenyum simpul. "Tentu saja tidak, Della. Mereka pikir aku hanya istri kampungan yang tak perlu dilibatkan. Tapi biar mereka tahu, siapa yang selama ini mendanai ekspansi mereka. Aku tak butuh undangan." Malam harinya, saat Andre pulang, aku sudah memasang wajah tenang. Ia mencium pipiku seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Sayang, minggu depan aku dinas luar kota," ucapnya sambil menutup koper. "Luar kota kemana?" tanyaku dengan suara datar. "Ke Bandung, peresmian proyek, nggak penting juga buat kamu ikut." "Nanti Cape," jawabnya cepat. Seketika aku tahu, dia berbohong. Aku mengangguk saja, tidak memperpanjang. Perempuan yang terlalu banyak tahu akan ditakuti, tapi perempuan yang berpura-pura bodoh jauh lebih berbahaya. Hari peresmian pun tiba. Aku datang mengenakan setelan blazer krem elegan dengan high heels berwarna nude dan clutch hitam klasik.
Rambutku ditata oleh hairstylist langganan, dan wajahku tampak flawless dengan sentuhan makeup natural. Aku bukan ingin pamer, aku hanya ingin menyapa mereka dengan cara yang pantas. Aku tidak masuk lewat pintu depan. Aku masuk dari sisi gedung, melalui lift VIP yang hanya bisa diakses oleh dewan direksi dan pemegang saham besar. Tentu saja aku bisa. Aku pemilik utama saham perusahaan ini. Sesampainya di lantai 10, ruangan besar telah dihias megah dengan bunga dan kain-kain putih keemasan. Balon-balon dan banner bertuliskan, "Peresmian kantor cabang baru, inovasi untuk masa depan." Aku melihat Andre di panggung, menggandeng Anastasia yang berdiri mengenakan gaun merah ketat, seperti ingin mencuri seluruh perhatian ruangan. Di sisi panggung, duduk ibu mertuaku, Bu Rika, dengan tampang puas seolah semua rencana berjalan mulus. Namun, semua berhenti saat aku muncul. Langkah kakiku menghentak lantai, dan derap sepatuku menggema di aula. Semua mata beralih padaku. Andre menegang. Anastasia langsung berbisik pada Andre dengan panik. Bu Rika mengangkat alis. Dan saat aku semakin dekat, Bu Rika langsung berdiri. Kamu. Apa kamu nggak punya malu datang-datang ke acara penting seperti ini? Kamu kira kamu siapa?" "Hah?" bentaknya sambil melotot. Orang-orang mulai membisiki satu sama lain. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum, dingin. "Kamu pasti cuma mau nyari ribut, ya? Mau bikin malu anak saya, ya?" Bu Rika semakin emosi. Dan tiba-tiba, ces, air dingin disiramkan tepat ke tubuhku dari gelas wine besar yang ada di tangan Bu Rika. Teriakan kaget pun terdengar di seluruh ruangan. Aku berdiri diam. Tidak menjerit. Tidak teriak. Hanya memandangnya dengan pandangan menusuk. Make-upku tidak luntur. Tubuhku memang basah. Tapi martabatku tidak akan pernah jatuh. Beberapa staf buru-buru menolongku, tapi aku menolak. Aku mengangkat tangan. Tidak apa. Saya hanya ingin memastikan semua orang tahu satu hal. Suasana menjadi hening. Aku mengeluarkan sebuah kartu dari clutchku dan menyerahkannya kepada MC yang berdiri gemetar di panggung. "Tolong bacakan surat ini," ucapku pelan, tapi jelas. MC itu membuka amplop emas dan membaca keras-keras. Dengan ini diumumkan bahwa Nyonya Dira Indrasari telah resmi menjadi pemegang saham terbesar PT Aruna Global sejak 2 tahun terakhir, dengan kepemilikan 52% saham dan suara penuh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan mulai hari ini, beliau resmi menjadi ketua dewan direksi. Hening. Sangat hening. Aku melangkah ke depan, berdiri di atas panggung menggantikan Andre. Jadi kalau ada yang merasa lebih pantas berdiri di sini, hanya karena tas mahal atau hubungan haram, silakan maju. Tapi ingat, uang bisa dibeli. Reputasi? Tidak. Mataku menatap Andre dan Anastasia. "Dan kamu," ujarku menatap Andre tajam, "koper-kopermu sudah aku siapkan di rumah. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi." Hari-hari setelah peresmian kantor itu terasa berbeda. Setelah siraman air kotor dari mertuaku dan tawa hina dari suami serta selingkuhannya, aku tidak lagi tinggal diam. Aku tidak menangis. Aku juga tidak mengadu. Tapi aku menyusun langkah demi langkah. Dengan kepala tegak dan hati yang dingin. Aku mulai dengan memanggil asistanku, Nino. "Nino, tolong aku butuh laporan lengkap tentang semua transaksi dan keputusan keuangan yang ditandatangani Dion selama 6 bulan terakhir," ucapku tegas. Nino menatapku sejenak, sebelum mengangguk cepat. "Baik, Bu. Saya segera susun dan kirim ke email Ibu." Setelah sekian lama aku membiarkan Dion bermain dalam perusahaan itu seolah-olah ia yang punya kuasa, kini aku akan menarik semuanya kembali. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis diperlakukan semena-mena. Aku pemegang saham terbesar. Dan semua surat-surat legal ada padaku. 1 minggu kemudian, aku hadir dalam rapat internal Dewan Direksi. Kali ini, tanpa Dion. Tanpa mertua. Tanpa ada siapapun yang menindasku. Semua petinggi perusahaan duduk di meja bundar besar. Aku mengambil kursiku di tengah ruangan. "Selamat pagi semuanya," ucapku dengan senyum ringan tapi menusuk. Hari ini saya memutuskan untuk melakukan audit internal menyeluruh. Terlalu banyak kejanggalan yang saya lihat sejak kantor cabang baru dibuka. Beberapa direktur saling pandang. Ada yang gugup, ada yang menunduk. Tapi ada satu yang langsung berdiri dan menyahut. "Bu Dira, mohon maaf,
Ini bukan prosedur biasa. Apakah? Aku potong pelan. Saya ulangi, saya pemegang saham terbesar di sini. Saya tidak butuh izin untuk menyelamatkan perusahaan dari potensi kerugian besar. Seketika ruangan itu hening. Mulai saat itu, audit besar-besaran dilakukan. Dan seperti yang kuduga, banyak penyelewengan dana kecil-kecilan yang dilakukan Dion untuk menyenangkan wanita simpanannya. Beli tas branded, dibelanjakan atas nama, keperluan operasional kantor. Hotel mewah di Bali, outing tim kantor. Bahkan dia menggaji wanita itu sebagai konsultan eksternal dengan gaji hampir setara direktur. Padahal dia cuma pelakor. Aku tidak marah. Aku tersenyum. Karena semakin aku tahu kebenaran, semakin kuat aku berdiri. Hari itu, aku pulang ke rumah dan melihat Dion sedang duduk di ruang tamu, sambil menggulir layar ponselnya. Sayang, kamu nggak masak? Aku lapar nih, ucapnya dengan nada seenaknya. Aku menatapnya datar. Kita ada pembicaraan penting. Dia mendengus. Kalau tentang hari itu, kamu terlalu lebay. Mama cuma bercanda. Dan ya, Lisa memang lebih stylish. Kamu juga bisa belajar dari dia, dear. Aku duduk, mengeluarkan map dari tasku, lalu menyodorkannya ke depan wajahnya. Apa ini? Tanyanya, masih bersikap acuh. Pengunduran dirimu. Dan surat pemutusan semua fasilitas yang kamu gunakan dari perusahaan. Termasuk kartu kredit dan mobil. Seketika wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu? Aku kan direktur cabang. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Kamu mantan direktur cabang sekarang. Dan selamat, kamu akan diinvestigasi karena menggunakan dana perusahaan untuk urusan pribadi. Pelakor kamu itu, dia sudah aku coret dari daftar konsultan. Dan semua barang branded yang dia beli pakai uang perusahaan akan disita. Dira, kamu nggak bisa begini. Dion bangkit, mencoba mencengkeram lenganku. Aku menarik tanganku dingin. Justru kamu yang sudah keterlaluan. Aku diam bukan berarti aku buta. Tapi aku memberi kamu kesempatan. Dan kamu membuangnya. Hari berikutnya, Dion dipecat secara resmi dari perusahaan. Semua aset yang berada atas nama perusahaan ditarik darinya. Bahkan rumah yang ia tinggali selama ini adalah milik perusahaan, dan ia dipaksa keluar dalam waktu seminggu. Lisa, si pelakor, datang ke rumahku dengan air mata meleleh, memohon agar aku tidak menyeretnya ke jalur hukum. Tapi aku tak gentar. Apakah kamu ingat saat kamu duduk di peresmian kantor itu dengan gaun mewah dan menatapku dari atas kepala? Tanyaku. Dia terdiam, menunduk. Jangan sekali-kali menilai seseorang dari penampilannya. Karena kadang, yang kamu remehkan adalah orang yang memegang nasibmu di tangannya. Aku berbalik meninggalkan Lisa yang terduduk lemas di depan gerbang rumahku. Babak balas dendam ini baru saja dimulai. Tapi percayalah, aku tidak akan puas sampai mereka benar-benar tahu rasanya. Dibuat jatuh oleh perempuan yang dulu mereka injak-injak. Beberapa hari setelah insiden penyiraman di depan kantor, suasana hatiku masih campur aduk. Rasa malu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun yang paling dominan adalah tekadku, aku harus mengambil alih hidupku kembali. Aku tak bisa terus menjadi korban, apalagi jika semua orang menganggapku lemah dan tak bernilai. Aku mengurung diri selama 2 hari penuh, hanya keluar kamar untuk mengurus anakku, Rara, yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Tapi pada hari ketiga, aku menerima satu undangan resmi yang membuatku terdiam cukup lama. Surat undangan. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Amanda, nama asliku, untuk hadir dalam rapat tertutup Dewan Direksi yang akan membahas restrukturisasi kepemimpinan dan distribusi saham baru di perusahaan PT Arta Jaya Abadi. Rapat akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 9 WIB di ruang rapat utama, Gedung Pusat PT Arta Jaya Abadi. Kehadiran Anda sangat kami harapkan karena menyangkut keputusan strategis perusahaan. Aku terdiam cukup lama. Ini bukan undangan biasa. Ini adalah pertemuan yang selama ini hanya aku pantau dari jauh. Posisi sebagai pemegang saham terbesar membuatku memiliki hak istimewa. Tapi aku selalu memilih diam dan menyerahkan semuanya pada para komisaris. Tapi kali ini, aku tak bisa lagi jadi bayangan. Ini saatnya aku muncul ke permukaan. Hari Jumat pun tiba. Aku memilih mengenakan setelan kerja berwarna krem keemasan yang anggun. Tidak mencolok,
tapi tetap menunjukkan kekuatan. Rambutku disanggul sederhana namun rapi. Tidak ada aksesoris mewah, hanya diriku yang asli, tapi kali ini lebih percaya diri. Begitu sampai di gedung pusat PT Arta Jaya Abadi, para karyawan langsung menyambutku dengan senyuman dan anggukan sopan. Mereka tahu siapa aku, meskipun banyak yang belum pernah bertemu langsung. Aku berjalan tenang menuju lantai 15, ruang rapat utama. Langkahku tegap, dan pintu besar itu terbuka lebar untukku. Di dalam sudah duduk beberapa komisaris, manajer keuangan, dan orang yang membuat hatiku langsung terbakar, Vina dan Arman. Mereka berdua duduk berdampingan, seperti pasangan sah, dengan wajah puas. Ibuku mertua pun hadir di sudut ruangan, dengan wajah sinis seperti biasa. Ketika aku masuk, suasana ruangan langsung sunyi. "Selamat pagi semuanya," ucapku pelan tapi jelas, sembari berjalan ke kursi di ujung meja, kursi yang sebenarnya memang diperuntukkan untukku sebagai pemilik saham terbesar. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Vina pun hanya bisa menatapku dengan tatapan bingung, mungkin baru benar-benar sadar siapa aku sebenarnya. Seorang komisaris membuka pembicaraan, "Ibu Amanda, terima kasih sudah hadir. Hari ini kami ingin membahas rencana penunjukan direktur operasional yang baru dan pengajuan dana untuk ekspansi kantor cabang." Aku menatap mereka semua, lalu meletakkan map dokumen yang kubawa. "Maaf, saya akan bicara dulu sebelum kalian membahas hal lain," ujarku tenang. "Sebagai pemegang 52% saham utama, saya ingin menggunakan hak suara saya untuk menolak semua rencana yang diajukan hari ini." Semua langsung tersentak. "Apa maksud ibu?" tanya Vina dengan nada tinggi. Aku menoleh padanya. "Maksud saya tidak akan membiarkan perusahaan ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak profesional, apalagi yang punya kepentingan pribadi." Mertuaku bangkit berdiri. "Amanda, kamu tidak bisa seenaknya bicara di sini." Aku menoleh padanya dengan senyum dingin. "Maaf, Bu. Saya yang punya wewenang di sini. Bukan lagi sebagai menantu ibu, tapi sebagai pemilik utama perusahaan ini." Wajah mereka semua memucat. Arman bahkan tidak bisa menatapku. Dia hanya menunduk dalam diam. Aku tahu semuanya sekarang. Tentang perselingkuhan, tentang ibu yang sengaja menyudutkanku, dan tentang Vina yang selama ini mengatur banyak proyek agar menguntungkan dirinya. Semua ada datanya. Dan semua itu sedang dalam proses audit. Suasana makin tegang. Aku berdiri perlahan, dan menatap mereka satu persatu. Mulai hari ini, saya mengambil alih penuh peran saya. Dan saya akan mulai dari menyelamatkan perusahaan ini dari orang-orang rakus yang tidak tahu diri. Aku meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak lagi dibatasi sebagai istri yang ditindas, atau menantu yang direndahkan. Aku adalah pemilik kekuasaan, dan aku akan menggunakannya dengan elegan. Di depan lift, sekretaris CEO menyusulku dan berkata pelan, "Bu Amanda, kami semua sudah lama berharap ibu muncul. Kami percaya perusahaan ini akan jauh lebih baik di tangan ibu." Aku tersenyum. "Terima kasih. Mari kita mulai babak baru." Hari itu, suasana rumah terasa dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena tatapan sinis yang terus dilayangkan mertua padaku sejak aku pulang dari kantor malam sebelumnya. Sejak kejadian pertengkaran kecil antara Dion dan selingkuhannya, serta intervensiku secara halus, tampaknya mereka mulai merasa aku mengusik. Padahal, aku tidak melakukan apa-apa kecuali membuka fakta, secara samar. Namun pagi ini, saat aku menyajikan sarapan, ibu mertua justru berkata dengan ketus, "Nadia, kamu tuh nggak usah ikut-ikutan urusan kantor. Kamu kan cuma istri. Lagian kamu bisa apa sih? Masak juga hambar, apalagi ngerti soal bisnis." Aku menghela napas. Kubiarkan perkataan itu masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Aku memilih diam, karena waktu pembalasan itu akan datang, dan aku ingin mereka benar-benar tercengang. Namun siapa sangka, siang itu aku menerima pesan dari pihak kantor yang membuatku terkejut. "Bu Nadia, kami ingin mengonfirmasi kehadiran ibu sebagai pemegang saham utama di pertemuan direksi mendatang. Kami juga ingin sampaikan bahwa laporan penyalahgunaan dana oleh salah satu manajer baru sudah selesai kami investigasi." Aku mengerutkan kening. Manajer baru? Aku langsung teringat bahwa Dion baru saja mempromosikan si pelakor, Laras,
ke posisi manajerial. Jika benar dia menyalahgunakan dana, ini bisa menjadi momentum untuk menjatuhkannya secara hukum dan membuka siapa Dion sebenarnya di hadapan Dewan Direksi. Malam hari, di meja makan, suasana kembali tegang. Kali ini Dion bicara. "Nat, aku minta kamu jangan ikut campur urusan kantor. Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal struktur internal. Jangan bikin malu diri sendiri ya." Mertuaku pun menimpali, "Udahlah, kamu cukup jadi ibu rumah tangga aja. Lihat tuh Laras, walau belum resmi jadi bagian keluarga kita, dia udah bisa kerja profesional, bawa ide segar, dan tampil berkelas." Kata-kata itu menohok. Tapi aku tersenyum, lalu menjawab halus. "Oh ya? Ide segar yang kamu maksud itu termasuk penggunaan dana operasional perusahaan untuk beli tas mewah dan traveling pribadi, Bu?" Mereka berdua terdiam. Dion terbatuk, seolah menyembunyikan panik. Namun dia mencoba membalikkan keadaan. "Nat, kamu tuduhannya berat. Jangan asal ngomong. Kamu itu nggak tahu apa-apa." Aku meletakkan sendok garpu, lalu berdiri. "Baiklah, kita lihat saja nanti saat pertemuan direksi. Kita lihat siapa yang benar-benar tahu segalanya." Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku mengatur ruangan pertemuan, mempersiapkan dokumen, dan menyiapkan video rekaman bukti penyalahgunaan dana. Semuanya akan kubuka saat waktunya tepat. Dion tampak panik saat tahu aku hadir. Ia bahkan sempat menarikku ke ruangannya. "Nat, kamu ngapain sih kayak gini? Kamu mau mempermalukan aku?" Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kamu yang memalukan dirimu sendiri, Dion. Kamu pikir aku akan diam terus-terusan setelah kamu bermain di belakangku?" Dia hanya menggertakkan gigi, lalu keluar meninggalkan ruangannya dengan langkah cepat. Pertemuan direksi dimulai. Duduk berjejer para pemegang saham dan petinggi perusahaan. Aku duduk di tengah. Dion dan Laras duduk di sisi berlawanan. Mereka tampak tidak nyaman. Setelah beberapa laporan dibacakan, aku meminta waktu untuk bicara. "Maaf, saya ingin mengajukan laporan internal yang selama ini ditutupi. Mengenai penyalahgunaan dana oleh salah satu manajer baru, yang tidak lain adalah Laras." Laras langsung pucat. Dion tanpa hendak protes, tapi aku menampilkan rekaman saat Laras melakukan transaksi pribadi menggunakan dana kantor. Semua petinggi terdiam. Beberapa terbatuk pelan. Salah satu direktur berkata, "Ini sangat serius. Kita bisa laporkan ke kepolisian." Laras mulai menangis. Dion mencoba membela, tapi tidak bisa berkutik. Dan momen itu pun menjadi milikku. Untuk pertama kalinya, mereka semua tahu siapa aku. Namun belum selesai sampai di situ. Ketika rapat selesai dan semua orang keluar, ibu mertua justru menungguku di luar ruangan. "Kamu pikir kamu siapa? Berani mempermalukan anakku?" Tanpa diduga, ia menyiramkan segelas air ke wajahku. Semua orang terdiam. Beberapa karyawan menahan napas. Aku mengusap wajahku pelan. Tidak marah. Tidak emosi. Aku hanya berkata, "Saya ini pemegang saham terbesar di sini, Bu. Dan saya juga istri sah yang selama ini diam disakiti. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan diam lagi. Termasuk soal status pernikahan saya dan Dion. Saya akan urus gugatan cerai sore ini juga." Ibu mertua terperangah. Dion berteriak, "Nadia, kamu serius?" Aku mengangguk. "Sangat serius. Kamu pikir kamu menyakitiku tanpa konsekuensi? Tunggu saja. Saat saya cabut semua dukungan, semua akan ikut hancur." Aku berjalan pergi dengan langkah tegas. Semua mata mengikuti langkahku. Kali ini, bukan sebagai istri yang kampungan, tapi sebagai wanita kuat yang tak bisa dipermainkan lagi. Hari itu langit mendung, seolah ikut menyatu dengan suasana hatiku yang mendidih namun tertahan. Aku berdiri anggun dengan setelan jas kerja berwarna krem keemasan, rambutku disanggul rapi, dan wajahku dihiasi make-up natural elegan. Di belakangku, ada rombongan wartawan dan beberapa tamu penting yang menghadiri rapat dewan dan pengumuman besar di kantor pusat perusahaan tempat mereka bekerja. Ya, hari ini adalah hari pembuktian. Hari di mana aku, wanita yang mereka remehkan, yang mereka siram air kotor di depan umum, akhirnya bicara. Saat aku melangkah masuk ke aula kantor pusat, langkah kakiku mantap. Mata semua orang mengarah padaku,
sebagian besar terkejut melihatku ada di sana. Terutama suamiku dan ibunya, mantan mertuaku, yang duduk di barisan depan bersama wanita itu, perempuan yang dulu mereka banggakan karena dianggap lebih cantik dan lebih kaya dariku. Mereka tidak menyangka aku akan datang. Apalagi dengan cara seperti ini, resmi dan penuh wibawa. "Mohon perhatian," ujar salah satu direktur utama, Pak Dani, saat memulai sesi rapat besar. "Hari ini adalah momen penting bagi perusahaan. Kita akan mengumumkan keputusan Dewan Pemegang Saham terbesar yang akan berdampak langsung pada struktur kepemimpinan perusahaan." Ruangan menjadi hening. Semua menunggu dengan penasaran. Aku mengambil mikrofon. "Perkenalkan, nama saya Naira." Suaraku tenang namun tajam. "Saya pemegang saham mayoritas di perusahaan ini." Suasana langsung berubah. Ada yang ternganga, ada yang mulai bisik-bisik, dan ada yang langsung berdiri saking syoknya. Mantan suamiku, Dimas, menatapku dengan mata melebar. Perempuan di sebelahnya langsung pucat pasi, sementara ibu Dimas menatapku seperti melihat hantu dari masa lalu. Saya selama ini diam. Saya biarkan kalian menertawakan saya, meremehkan penampilan saya, dan menyiram saya dengan air kotor. Tapi diam saya bukan karena kalah. Diam saya adalah cara saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Aku melangkah pelan ke arah mereka, sambil tetap menatap para hadirin. "Dimas," aku menatap matanya, "kau pernah bilang aku tidak pantas berdiri di sampingmu karena penampilanku. Tapi kenyataannya, semua fasilitas dan jabatanmu berasal dari keputusan direksi yang aku pegang kendalinya." Dimas menunduk. Wajahnya merah padam. Wanita di sebelahnya menggenggam tangan Dimas, seolah ketakutan akan ditarik keluar saat itu juga. Aku lanjutkan, "Dan kepada ibu, yang dulu menyiram saya di depan umum, saya ingin berterima kasih. Karena tindakan ibu membuat saya sadar bahwa saya tidak perlu berdiam diri. Saya harus bertindak untuk martabat saya dan anak saya." Seketika semua wartawan mulai mengambil gambar, lampu flash menyala-nyala. Aku tetap tenang. Mulai hari ini, saya secara resmi mencopot Dimas dari semua jabatannya di perusahaan ini. Semua fasilitas akan ditarik, termasuk rumah dinas, mobil, dan tunjangan keluarga. Surat cerai saya pun sudah saya daftarkan, tinggal tunggu waktu saja. "Apa?" teriak Dimas berdiri. "Naira, kamu gila?" Aku tersenyum. "Tidak. Aku hanya lelah menjadi wanita baik yang terus kau injak." Wanita yang duduk di sebelah Dimas ikut berdiri. "Hei, kamu tidak bisa seenaknya main pecat. Kami tahu semua tentang perusahaan ini. Kami punya koneksi." Aku mendekat dan membisik. "Sayang, koneksimu kalah kuat dari sahamku. Ini dunia nyata, bukan drama media sosial." Hening. Semua mata sekarang tertuju pada Dimas dan ibunya, yang duduk lesu dan tak bisa berkata apa-apa. Aku mengakhiri pidatoku dengan elegan. "Kepada seluruh dewan dan tim perusahaan, mari kita bangun tempat kerja yang menghargai profesionalisme, bukan drama keluarga. Jangan takut jika kalian merasa tidak memiliki nama besar. Yang penting, kalian memiliki etika." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak karyawan yang berdiri memberikan aplause. Beberapa bahkan tampak berkaca-kaca. Hari itu aku tidak hanya memenangkan hakku sebagai istri dan wanita, tapi aku juga mendapatkan kembali kehormatanku sebagai manusia. Dan pada akhirnya, aku tahu, kekuatan bukan terletak pada suara yang paling keras, tapi pada kebenaran yang berdiri teguh. Setelah aksi penyiraman air yang memalukan itu, kantor cabang baru tempat suamiku diangkat sebagai direktur mulai ramai dibicarakan orang. Video yang merekam kejadian saat aku disiram air oleh mertuaku di hadapan para tamu undangan, petinggi perusahaan, dan bahkan media lokal, telah tersebar di berbagai platform. Tak hanya viral, video itu memunculkan reaksi beragam dari publik. Sebagian besar mengecam tindakan mertuaku dan mempertanyakan profesionalisme acara yang digelar. Namun aku diam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku di media sosial, maupun di hadapan wartawan. Aku tahu waktuku belum tiba. Dan ketika waktunya tiba, aku akan membuat semua pihak yang menghina dan mempermalukanku merasakan malu yang jauh lebih besar. Dan benar saja, waktunya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Hari itu, kantor pusat memanggil seluruh manajemen cabang baru untuk menghadiri rapat tertutup di ballroom Hotel Bintang 5. Pihak direksi menyebutnya sebagai emergency meeting. Semua karyawan, termasuk mertuaku, suamiku,
dan wanita selingkuhannya, duduk di deretan kursi bagian depan. Mereka masih bersikap angkuh, seolah merasa paling berjasa atas dibukanya kantor cabang itu. Aku datang belakangan, mengenakan blazer hitam, celana panjang krem, dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Aura percaya diriku terpancar kuat. Begitu aku memasuki ruangan, para staf yang sempat melihat insiden viral itu mulai berbisik. Ada yang menunjukkan simpati, ada pula yang terdiam canggung. Namun tak seorang pun dari pihak suamiku yang menyapaku. Mereka hanya melirik sekilas, mungkin tak menyangka aku cukup berani untuk muncul di pertemuan penting seperti ini. Direktur utama perusahaan, Pak Gunawan, berdiri di atas panggung dan memulai pidato. Hari ini, kami akan umumkan pemilik saham utama dari cabang ini, dan pihak yang paling berwenang dalam pengambilan keputusan strategi ke depan. Beberapa manajer tampak penasaran. Beberapa lagi mulai saling berbisik. Namun suamiku, Randy, terlihat percaya diri, bahkan sempat membenarkan dasinya. Mungkin dia mengira bahwa ia akan diangkat sebagai pemilik saham tertinggi, atau akan diberi peran lebih besar. Namun kalimat berikutnya dari Pak Gunawan membungkam semuanya. Dengan ini kami umumkan bahwa pemegang saham terbesar sekaligus sosok yang telah berjasa membiayai pembangunan cabang baru ini adalah Ibu Naila Putri. Semua orang sontak menoleh padaku. Tepuk tangan terdengar di sekelilingku, namun bukan dari suamiku, mertuaku, ataupun wanita yang duduk bersisian dengan mereka. Mereka membatu, seolah baru disambar petir di siang bolong. Randy bahkan tampak ternganga, sementara selingkuhannya, yang bernama Clara, menunduk tak percaya. Pak Gunawan mempersilahkanku naik ke panggung. Dengan langkah tenang, aku melangkah menuju podium, lalu menatap satu persatu wajah yang dulu menghinaku. Terima kasih atas kepercayaannya, ucapku membuka pidato. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan sedikit cerita pribadi. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa hari lalu saya dipermalukan secara publik, disiram air oleh keluarga suami saya, hanya karena saya tidak berpakaian mewah seperti wanita lain yang mereka anggap lebih layak. Padahal, selama ini saya diam-diam yang mendanai semua operasional cabang baru ini, termasuk gaji dan tunjangan kalian semua. Para hadirin tertunduk. Bahkan beberapa dari tim HRD yang ikut hadir tampak terkejut dan menyeka air mata. Aku lanjutkan, saya bukan orang yang suka mengumbar status atau kekayaan. Tapi jika harga diri saya diinjak sedemikian rupa, maka saya tidak akan tinggal diam. Mulai hari ini, saya mengambil alih posisi tertinggi dalam struktur perusahaan cabang ini. Aku mengeluarkan dokumen perjanjian dan menunjukkannya ke arah layar proyektor. Dan sebagai keputusan pertama saya memecat Randy sebagai direktur cabang, sekaligus menghapus segala tunjangan dan fasilitas yang dia nikmati. Termasuk mobil kantor dan apartemen mewah yang saya sewakan atas nama perusahaan. Terdengar gumaman kaget. Randy bangkit berdiri. Naila, kamu nggak bisa semena-mena seperti ini. Aku menatapnya dingin. Kamu lupa? Surat saham ini atas namaku. Kantor ini aku bangun. Bahkan hidupmu selama ini, kamu nikmati dari uangku. Sekarang aku ambil semuanya kembali. Mertuaku maju ke depan. Naila, maafkan Mama. Mama tidak tahu kamu, pemilik semuanya. Aku hanya tersenyum kecil. Sayangnya, Mama tahu bagaimana rasanya disiram air, kan? Sekarang giliran Mama merasakan rasa malu yang saya rasakan saat itu. Clara ikut berdiri. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kaya? Aku mendekatinya perlahan. Tidak. Aku hebat karena aku tetap rendah hati saat punya segalanya, dan tetap kuat meski dipermalukan di depan umum. Sementara kamu, hanya bisa menyelinap di balik suami orang demi fasilitas hidup. Clara menamparku, atau mencoba. Tapi dengan cepat security datang dan membawanya keluar ruangan. Hari itu menjadi penanda awal dari kejatuhan suamiku dan keluarganya. Randy dipecat dan tak punya pekerjaan. Rumah yang mereka tinggali, kutarik kembali hak sewanya. Semua aset yang atas namaku, aku bekuan. Tak ada lagi hidup mewah untuk mereka. Dan untukku, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pengembalian harga diri. Aku melangkah keluar ruangan diiringi tepuk tangan para petinggi perusahaan. Dalam hati aku tahu, aku telah berdiri di atas luka dan penghinaan yang dulu mereka tancapkan padaku. Namun kini, akulah pemenangnya. Hari itu matahari bersinar lembut,
menyinari halaman rumah kecil namun hangat milikku dan putraku. Di teras, aku duduk sambil menemani Raka, anakku yang kini berusia 4 tahun, bermain balok kayu. Tawanya lepas, damai, bahagia, tanpa jejak luka yang dulu pernah ia alami. 4 tahun lalu, hidup kami seolah dihantam badai. Tapi sekarang, semua berubah. Perlahan namun pasti, aku bangkit. Aku mendirikan bisnis makanan beku rumahan dengan bantuan seorang sahabat lama, dan dari situ hidupku mulai menanjak. Aku membangun jaringan usaha dari rumah kecil ini. Dari dapur mungil, kini aku punya gudang besar, karyawan, dan distributor nasional. Anakku jadi semangat terbesarku. Ia saksi perjuanganku. Ia alasan aku tetap tersenyum meski dulu terpuruk. Dan kabar tentang mereka? Sore itu, seorang teman lama datang membawa kabar yang membuatku hanya tersenyum miris. Mantan suamimu dipecat dari pekerjaannya karena kasus korupsi kecil-kecilan. Istrinya yang baru kabur entah kemana, katanya kabur bawa uang simpanan mereka. Mertuamu sekarang hidup menumpang di rumah kontrakan anak bungsunya. Mereka, ya, bisa dibilang hidupnya sekarang berat, ucap temanku pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada dendam, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Karena semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Mereka memutuskan menghancurkan hidup orang lain demi ego dan nafsu. Sekarang, mereka harus merasakan sendiri pahitnya akibat. Di malam hari, saat anakku sudah tertidur pulas di pelukanku, aku membuka laptop. Di sana ada pesan masuk dari seseorang, pengacara keluarga mantan suamiku. Mereka memohon agar aku mencabut laporan terakhirku agar rumah peninggalan almarhum orang tuaku tidak disita. Aku menatap layar beberapa saat. Lalu kututup laptop tanpa membalas apapun. Sudah cukup aku menjadi wanita baik hati yang terus disakiti. Sekarang aku hidup bukan untuk memuaskan orang lain, tapi untuk membahagiakan anakku dan diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha perempuan inspiratif nasional. Saat diwawancara, aku hanya berkata satu hal yang menyentuh banyak hati. Dulu aku sempat hampir kehilangan segalanya. Harga diri, keluarga, bahkan anakku. Tapi saat kau jatuh, itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kamu akan segera naik, jauh lebih tinggi. Jangan takut memulai lagi, walau dari nol. Dan benar saja, sejak saat itu, banyak wanita lain yang datang padaku, ingin belajar, ingin bangkit seperti aku. Aku pun membuat komunitas kecil bernama Perempuan Bangkit. Tempat bagi para ibu dan wanita korban pengkhianatan untuk saling dukung dan berkembang bersama. Di akhir hari, aku memeluk anakku erat, mencium dahinya. Kita sudah menang, nak. Bukan karena kita membalas dendam dengan kejahatan, tapi karena kita tetap memilih untuk berdiri saat mereka ingin kita hancur. Dia tersenyum dalam tidurnya, dan malam itu langit terasa sangat damai. Akhir. Papan penanda penutup untuk video. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Dan, buat kamu yang sedang berjuang dalam hidup, ingatlah, ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal untuk kamu bangkit dan bersinar lebih terang. Sampai ketemu di cerita inspiratif lainnya, hanya di channel Cerita Momo. Hati Merah 2 Bisep Kekar. Wah, gimana menurut kalian kisah ini? Benar-benar perjalanan hidup yang penuh luka, tapi dibayar tuntas dengan kebangkitan dan balas dendam elegannya. Kalau kalian pernah atau sedang merasakan hal serupa, semoga cerita ini bisa jadi penyemangat buat kalian semua. Ingat, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, karena saat dia bangkit, semua yang jahat akan kena karmanya. Jangan lupa, like kalau kalian suka dengan kisah ini. Komen pengalaman kalian atau bagian cerita yang paling ngena di hati. Dan pastinya, subscribe channel Cerita Momo biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan menggugah